Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita rindu mendengarkan firman Allah dan saya mengajak kembali kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman Allah. Kami buka hati kami kepadamu, kami buka kehidupan kami kepada kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan Yesus adalah Raja kami. Tuhan, berikan kepada kami perhatian. Berikan kepada kami hati yang mau dengar-dengar akan Engkau. Berbicaralah, hamba juga berdoa, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Aku juga berdoa Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan yang datang. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, selamat datang di rumah dalam hadirat Tuhan, selamat datang di gereja ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu yang sudah hadir, kita semua diberkati Tuhan. Ada amin. Dan saya juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Sinode GPDI, Bapak Pendeta Sabam Manurung, yang terpilih kedua kali. Kiranya beliau diberkati dan mengalami kemajuan demi kemajuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang tua kita, gembala kita senior, Pendeta R. Pangabian juga sedang ada di lokasi. Kita berdoa perjalanan mereka bersama dengan keluarga, bersama tim, Tuhan berkati, sehingga ketika mereka pulang ke Pekanbaru, ke Rumbai, semua dalam sehat dan tidak kekurangan apapun. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak perpanjang lagi itu. Dan hari ini saya ngajak kita mendengarkan firman Tuhan. Ada amin. Topik hari ini adalah Tuhan Yesus ada di setiap musim. Tuhan Yesus ada di setiap musim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surga menciptakan bumi. Surga itu kekal. Bumi ini tidak kekal. Tidak ada yang permanen di muka bumi ini, kecuali Tuhan dan janji Tuhan. Bumi berubah, manusia berubah, masalah akan berganti, krisis akan berganti, kesedihan akan lewat. Segala sesuatu di muka bumi ini ada masa tenggangnya, ada masa kadaluarsanya. Makanan minuman yang Anda jumpai ada masa akhirnya. Sama halnya dengan masalahmu. Tidak ada masalah yang kekal. Tidak ada persoalan yang abadi. Semua persoalan, semua pergumulan itu tidak permanen. Mari saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab. Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi Alkitab mengatakan apapun segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apapun yang Anda alami, apapun yang kita alami, ada masanya. Apapun yang Anda hadapi, tidak akan bertahan. Musim itu berubah. Musim itu berubah, artinya semua tidak permanen. Apapun yang Anda alami akan mengalami perubahan. Musim memberikan harapan. Ketika Anda sedang mengalami musim hujan, akan ada harapan hujan itu akan berhenti. Ketika Anda sedang mengalami musim kemarau, akan ada harapan musim hujan.
Ketiga, musim tidak ada yang tetap sama. Musim kemarau tidak akan tetap. Setelah kemarau, akan ada musim hujan. Sebaliknya, musim hujan tidak akan selamanya. Nanti juga akan ada musim kemarau. Nah, setiap kita percaya, kita harus tutup bab yang satu agar dapat bab yang baru, yang lebih baik. Itulah janji Tuhan. Musim selalu sementara, musim selalu temporary. Krisis bukannya kondisi yang permanen. Persoalanmu bukan kondisi yang permanen. Kalau Bapak Ibu mengalami musim kemarau yang panjang, siap-siap akan menerima musim hujan yang panjang. Jadi bagian kita saat menghadapi musim kemarau, perlu pengaturan, perlu berjaga-jaga. Ketika musim sedang Anda alami, musim kemarau, pengaturan agar air tidak banyak yang keluar. Sama halnya ketika musim hujan, Anda menyiapkan payung sehingga Anda tidak kena hujan. Makanya kita hidup oleh iman. Yang keempat, musim itu selalu bergerak. Jangan panik. Jangan panik. Kalau Anda sedang mengalami persoalan, jangan cepat ambil keputusan. Jangan cepat ambil langkah. Jangan panik saat musim datang. Jadi Allah berkata, saat menghadapi musim, tetap diam dan tenang. Adakan lagu yang bahasa Inggris seperti ini. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Artinya, tenanglah, akulah Tuhan. Itu kata Tuhan. Tenanglah, diamlah, akulah Tuhan. Nah, hari ini saya akan sharing, saya akan menceritakan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Bagaimana menghadapi musim? Bagaimana menghadapi persoalan? Bagaimana menghadapi pergumulan demi pergumulan? Yesaya 30 ayat 15, kita buka Alkitab. Yesaya 30 ayat 15 bilang gini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Anda tidak bisa diselamatkan jika tidak berdiri teguh dan tinggal tenang. Maka apapun badai yang Anda hadapi, percayalah bersama Yesus, badai itu pasti berlalu. Amin. Yesaya berkata, dengan bertobat, dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Seringkali di antara ketika kita menghadapi persoalan, kita panik dan mencari manusia. Padahal Alkitab berkata, terkutuklah orang yang andalkan manusia. Ketika kita sedang mengalami pergumulan, kita berusaha minta nasihat orang-orang di sekitar kita. Tapi Allah berkata dengan jelas, ketika Anda sedang mengalami badai, ketika Anda sedang mengalami persoalan, ketika Anda sedang mengalami pergumulan, Allah memberikan kunci dan rumus, yaitu bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kenapa Anda dan saya diminta diam? Bahkan dalam tinggal tenang. Karena ketika Anda panik, Anda tidak tahu jalan keluarnya. Namun ketika Anda diam dan tinggal tenang, Allah akan memberikan jalan keluar melalui ide-ide yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan ketika Anda punya ide, Anda akan mendapatkan keyakinan untuk melangkah. Bahkan dapat mengalami kekuatan. Hari ini
Saya mengajak untuk Bapak Ibu, mari ketika Anda mengalami pergumulan, tetap diam, tetap tenang. Disitulah letak kekuatanmu. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu ke surga. Saya mau berdoa untuk saudara. Ya, angkat kedua tanganmu ke surga. Tinggi-tinggi. Saya berdoa untuk saudara. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, sama-sama. Tuhan Yesus, saya percaya mulai hari ini ketika badai ada pada hidupku, hari ini kami diam dan tinggal tenang bersama Yesus. Hari ini kami percaya badai pasti berlalu. Katakan, badai pasti berlalu. Katakan, saya kuat. Saya bertahan. Katakan, saya bertahan. Saya dibangun di atas batu karang. Yaitu pondasi dari Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin? Percayalah bersama Yesus, badai pasti berlalu. Kehebatan saudara tidak akan pernah hilang. Karena Yesus ada di pihak saudara. Kita tidak bisa bertumbuh saat keadaan baik-baik. Kita tumbuh, kita berkembang justru ketika ada tekanan. Kita tumbuh, kita berkembang ketika kita berada di lingkungan yang tepat. Ada amin? Perhatikan, semakin banyak musim di satu negara, maka semakin banyak bisnis di negara itu. Dan justru di negara yang musimnya banyak, ekonominya bergerak. Lihat biji kacang hijau. Anda letakkan di lemari. Anda bungkus di plastik. Tidak terjadi apa-apa. Karena bukan tempatnya lah di lemari. Dan tidak terjadi pertumbuhan di kacang hijau. Tapi sebaliknya, ketika kacang hijau itu, biji kacang hijau itu, Anda tempatkan di tanah. Di tempat yang ada matahari. Di tempat komunitasnya, yaitu tanah dan lembab. Maka biji kacang hijau itu akan tumbuh dan berkembang. Sama halnya dengan hidupmu. Kalau hidupmu di comfort zone, di tempat yang nyaman, dan tidak di lingkungan yang tepat, maka niscaya tidak akan berbuah, tidak akan bertumbuh. Bapak Ibu, saya teringat dengan pohon ara. Di mana ketika Tuhan Yesus melewati pohon ara itu, dari jauh kelihatan rindang, hijau, lebat luar biasa. Dari jauh sepertinya seakan-akan kalau daunnya hijau, pasti ada buahnya. Semakin dekat Yesus melangkah, dan ketika Yesus semakin dekat dengan pohon ara itu, Yesus mendapatkan tidak ada buah di pohon ara itu. Sehingga Yesus mengutuk pohon ara itu dan kering kerontang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, sebenarnya kala itu belum ada musim berbuah untuk pohon ara. Tapi kenapa? Yesus mengutuknya dan terkutuklah pohon ara itu. Yang saya dapat dari firman Tuhan ini adalah, kapapun musimnya, mau musim A, musim B, kapanpun cuacanya, Alkitab berkata, bersama Yesus Anda harusnya berbuah. Anda sebaiknya berbuah. Mau musim hujan, berbuah. Mau musim kemarau, Anda berbuah. Tidak ada untuk tidak berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah musim kering, percayalah, maka akan musim hujan. Mungkin Anda sedang mengalami musim ekonomi yang paceklik. Saya berdoa, ketika Anda mengalami musim paceklik, musim kerugian, saya berdoa, mulai hari ini Anda mengalami pergantian musim berkat, musim kelimpahan. Ada amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab itu, lihatlah pola Alkitab. Lihat kehidupan Daniel di perjanjian lama. Daniel itu adalah orang buangan. Tidak dipandang. Bukan siapa-siapa.
Tapi orang cemburu dengan dia karena hikmatnya luar biasa. Suatu ketika Daniel diperhadapkan dengan singa. Iklim yang tidak bersahabat. Musim pengancaman. Musim kematian. Bayangkan di hadapan singa. Tapi lihat, setelah musim pengujian mengalami singa, justru setelah itu di balik persoalan Daniel dipromosi. Ada amin? Perhatikan, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka anak-anak remaja yang sama statusnya dengan Daniel. Tidak dipandang, namun mereka hanya tunduk kepada Allah. Apapun musimnya, mereka tunduk kepada pencipta. Dia tidak sembah patung, dia tidak sembah berhala. Dia hanya sembah Yesus. Lihat, Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan api yang mematikan. Tapi setelah itu apa? Mereka diselamatkan. Di balik api yang menyala-nyala, ada promosi. Sadrak, Mesak dipromosi. Sadrak, Mesak, Abednego jadi kepala di negeri itu. Kemudian lihat Yusuf. Yusuf menghadapi musim di penjara. Tapi lihat, di balik musim di penjara, dia mengalami kehidupan yang berubah. Jadi Perdana Menteri Mesir. Lihat lagi Esther. Esther ditekan dari berbagai penjuru. Ditekan, dan dia nangis. Namun dia percaya bersama Tuhan. Di balik tekanan, di balik pressure, Esther jadi permaisuri. Peningkatan yang luar biasa. Ada statement dari bahasa Inggris. Every problem is a business. Every business is a solution to the main problem. Setiap masalah itu mendatangkan kesempatan. Kesempatan untuk bisnis. Ya, setiap pergumulan ada kesempatan. Kesempatan untuk diberkati. Nah, hari ini kita akan mendapatkan tujuan. Tujuan Tuhan mengizinkan kita menghadapi musim kehidupan. Tujuan di mana Tuhan mengizinkan musim-musim dalam hidup kita. Musim dalam keluarga, musim pribadi, musim dalam kehidupan rohani. Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan musim itu? Yang pertama, untuk melihat bagaimana kualitas kerohanian kita. Ternyata di balik musim itu, Tuhan mau uji seberapa berkualitas mentalmu. Seberapa berkualitas hatimu. Kalau tidak ada pengujian, tidak tahu mutu atau kualitas Anda. Lihat Ulangan 8 ayat 2. Saya bacakan untuk Anda. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Allahmu di padang gurun. Selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Pak, Bu, mengertilah. Berapapun umur kerohanianmu, ujungnya ada musim pengujian. Tujuan musim pengujian adalah seberapa berkualitasnya kerohanianmu. Apakah Anda ujungnya mendapatkan kerendahan hati? Lihat. Orang yang tidak mengalami proses tidak akan mendapatkan kerendahan hatian. Ketika Anda tinggi hati, Anda akan diproses sedemikian rupa sampai Anda mendapatkan kualitas kerohanian. Bapak Ibu, banyak di antara kita jatuh bangun karena tidak lulus dalam musim pengujian. Hari ini saya mengajak untuk seluruh jemaat Tuhan, para penatua, para ibu, para bapak, para remaja, para anak muda-mudi. Mari musim yang Anda alami dengan tujuan untuk menguji kualitas kerohanian saudara. Oleh sebab itu, ketika kau sedang mengalami ujian dan musim, andalkan Tuhan.
Ada amin? Yang kedua, tujuan Tuhan mengizinkan kita menghadapi musim kehidupan. Yang kedua, supaya kita menghasilkan buah yang matang, sempurna, dan utuh. Ada amin? Supaya saudara menghasilkan buah. Supaya saudara matang, sempurna, dan utuh. Karena apa? Ketika saudara dan saya matang, maka engkau akan menjadi berkat di sekitar engkau. Ada ilustrasi pohon mangga. Pohon mangga ini, satu biji mangga bisa menjadi pohon. Pohon yang mendapatkan banyak buah-buah yang manis. Nah, ujungnya ketika buah ini dipetik akan dinikmati oleh masyarakat. Ketika Anda mendapatkan, menerima pengujian dan hasilnya Anda matang, percayalah kematangan mentalmu, kematangan hatimu akan membawa berkat bagi komunitasmu. Anda boleh evaluasi, apakah kehadiranmu menjadi ancaman atau menjadi bumerang? Apakah kehadiranmu di kantormu jadi negatif apa positif? Saya berdoa, musim yang Anda terima untuk menghasilkan buah yang matang. Ketika Anda dapat buah yang matang, mental yang matang, karakter yang sempurna dan utuh, maka seputar Anda, lingkungan Anda, komunitas Anda akan mendapatkan kedamaian. Sebaliknya, ketika mentalmu, hatimu belum matang, maka seputar lingkunganmu, komunitasmu akan mengalami kebencian, bahkan terjadi ketidakbahagiaan di sekitarmu, di keluargamu, di tempat engkau berada. Itu evaluasinya. Kita baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, apabila kamu jatuh berbagai-bagai percobaan, itu dianggap kebahagiaan. Dengan tujuan, kalau kamu bersedia dimatangkan, disempurnakan, dan utuh. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda boleh flashback, Anda boleh perhatikan. Status di media sosial Anda. Apakah status yang menyakitkan atau tidak? Kalau masih status menyakitkan, maka Anda belum matang. Kalau statusnya menyindir-nyindir orang lain, maka karaktermu belum matang. Ya, kalau Anda masih bergosip ria, Anda belum matang. Hari ini saya berdoa, mari izinkan Tuhan berikan musim ini untuk menyempurnakan karaktermu. Untuk Anda utuh, untuk Anda dapat yang terbaik, mental yang positif. Baik, yang ketiga, tujuan Tuhan mengizinkan kita menghadapi musim kehidupan. Yang ketiga, supaya kita memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita nanti berhadapan dengan Allah. Dan ketika kita sudah lulus di musim itu, ketika kita sudah mencapai garis finish itu, Alkitab berkata, kita dapat mahkota, kita dapat reward, kita dapat hadiah, kita dapat upah, yaitu mahkota kehidupan. Saya berdoa untuk jemaat kita di sini. Semua kita dapat mahkota. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yakobus 1 ayat 12 berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Barang siapa sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan. Wow, ada janji di balik musim. Ada janji di balik ujian. Ada janji di balik seluruh pergumulan ketika Anda bertahan. Dan hari ini saya berdoa, setelah Anda mengalami musim badai, kekurangan, maka Anda akan mengalami kelimpahan. Ada men, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Setelah Anda mengalami sakit penyakit, terimalah kesembuhan. Setelah Anda mengalami sedih hati, terimalah kegembiraan dari Tuhan. Di balik persoalan, ada keajaiban. Ada men, di balik kekacauan, ada mukjizat. Kesimpulan, bagaimana menghadapi musim? Bagaimana menghadapi ujian-ujian saudara? Matius 6 ayat 33 bilang gini. Matius 6 ayat 33 bilang gini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini rumus yang tidak pernah berkaratan. Ini janji Allah. Ini formula surga untuk menghadapi semua musim. Tetapi carilah dahulu, berbicara prioritas, berbicara yang pertama. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah asal katanya adalah raja. Siapa raja kita? Siapa raja kita? Yesus. Cari dulu Yesus. Kalau ada masalah, cari dulu Yesus. Jangan manusia, jangan pendeta, jangan penatua, jangan sentua. Cari dulu Yesus. Dan kebenarannya. Kita berbahagia ada Alkitab. Ada panduan, ada manual book. Sehingga sebenarnya semua itu sudah tertata, ada tips, ada solusi, ada jalan keluar melalui Alkitab. Carilah dahulu Yesus dan Raja itu dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, ini rahasianya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, ketika Anda bangun pagi, berdoalah seperti ini. Tuhan Yesus, jadilah Raja di hidupku. Jadilah Raja di hatiku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak Anda setiap pagi berkata, jadilah Raja di hatiku. Jadilah Raja di keluargaku. Jadilah Raja di kantorku. Maka ketika Anda menjadikan dia Raja, percayalah, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dengarkan saya baik-baik. Ketika Bapak Ibu menjadikan Raja di hatimu, maka pengawal Raja, yaitu para malaikat, akan berkemah di rumahmu. Sehingga tidak ada santet telepati guna-guna yang dikirim kepada rumahmu yang bisa tembus karena dihalau oleh para malaikat. Amin? Amin? Oleh sebab itu, jadikan Yesus Raja di hatimu. Ketika Anda menjadi milik Kristus, Anda menjadi warga kerajaan surga. Tidak perlu khawatir. Alkitab berkata, jangan khawatir apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Karena apa? Kita warga negara raja. Warga negara surga. Yang tidak perlu cemas. Karena Tuhan kita yang menyiapkan kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini saya mengajak untuk Bapak Ibu. Utamakan waktumu mencari Yesus. Utamakan waktumu mencari Yesus. Salah satu ciri sistem kebenaran di Alkitab adalah bukan meminta-minta. Salah satu ciri kebenaran surga bukanlah mencari mukjizat. Tetapi ciri utama, ciri pertama orang yang memiliki kerajaan Allah adalah hatinya selalu bersyukur.
bersyukur. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Itu ya Tuhan mau. Ada amin? Ada amin? Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini, berikanlah hati yang bersyukur. Berikanlah hati yang berterima kasih. Kita buka Yohanes 6 ayat 11. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ini terjadi ketika ada 5.000 orang kelaparan. Mereka ikut Yesus dan tidak ada makanan. Dan sudah sore menjelang malam. Tidak ada tempat yang terbuka, warung terbuka, restoran terbuka kala itu. Terjadi krisis, musim kelaparan. Namun apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus tidak minta mukjizat. Tapi dia berkata, mengucapkan syukur. Yesus mengambil roti, 5 roti 2 ikan yang ada pada kala itu. Dia berkata, dia mengucap syukur. Setelah mengucap syukur ada mukjizat. Nah ini, jangan cari mukjizat. Mukjizat itu adalah dampak antara Anda dan Allah yang bersyukur. Keajaiban adalah efek dari Anda bersyukur. Mari kita bersyukur, maka berdampak dengan keajaiban. Yesus tidak minta makan, tapi Yesus mengucapkan berkat, mengucapkan syukur. Hari ini saya mengajak untuk seluruh bapak-bapak, belajar bersyukur, Pak. Saya mengundang juga untuk ibu-ibu, belajar bersyukur, ibu. Ketika Anda dan saya bersyukur, maka niscaya hidupmu akan mengalami berkat. Capek kau stres. Emang dengan stresmu bisa menambah 1 hasta? Emang dengan kekhawatiranmu Anda bisa mengirim beras? Udah. Memang kita tidak bisa memikirkan lebih tinggi dari ini. Alkitab memberikan sangat simpel. Bagian kita bersyukur, bagian Tuhan melakukan keajaiban. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kesaksian terakhir, Anda ingat 10 orang kusta yang berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Orang kusta ini diasingkan. Orang kusta ini masa depannya terganjal. Karena kusta itu adalah penyakit yang merontokkan tubuhnya, tangannya, kakinya. Dan mereka berjumpa dengan Yesus. Yesus anak Daud. Ketika Yesus berkata, sembuhlah. Dan mereka mengalami kesembuhan. Dari 10 orang kusta sembuh. Ada 1 saja yang ke surga. Yang diselamatkan. Karena apa? 1 orang dari 10 itu bersyukur. Mari. Budayakan syukur di rumahmu. Budayakan bersyukur di hari-harimu. Budayakan syukur di rumah tanggamu. Di balik ucapan syukur ada keselamatan. Di balik ucapan syukur ada kematangan. Orang yang punya hati yang matang akan mengeluarkan perkataan-perkataan syukur. Sebaliknya, orang yang tidak matang mengeluarkan kata-kata yang tidak bersyukur. Komplain, protes. Itu orang-orang yang tidak bersyukur dan ciri-ciri orang yang tidak matang. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, mari luapkan dengan ucapan syukur.
Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya dari Jakarta berdoa untuk Anda. Agar Anda mencari kerajaan Allah. Saya mengajak Bapak Ibu setiap pagi berkata, Yesus, aku mau Engkau jadi rajaku. Yesus, jadilah raja di hatiku. Aku mau menjadi warga kerajaan surga. Ketika Anda menyatakan itu, saya sangat-sangat percaya hidupmu berubah drastis, berubah total, berubah dengan signifikan. Amin. Nah, sebelum kita berdoa, saya berdoa untuk Anda, ada satu lagu. Saya tidak bawa gitar, saya tidak bawa musik. Lagu ini bersama Bapa, ku lewati semua. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama nyanyikan lagu ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Sekali lagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Sekali lagi. Anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu ke surga, saya berdoa untuk saudara. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh tangan-tangan yang terangkat hari ini. Hari ini kami percaya, Yesus adalah Tuhan kami. Yesus adalah Raja kami. Kami menerima kelimpahan, kami menerima mukjizat, kami menerima keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh tangan yang terangkat. Mulai hari ini, senantiasa di hati kami berkumandang, Yesus Raja kami, Yesus Raja kami, Yesus Raja kami. Maka kami percaya, kami menjadi warga kerajaan surga. Haleluya! Katakan haleluya! Katakan haleluya! Katakan amin! Amin, 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 amin. Amin. Doa saya, semua kita diberkati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.